Selamat datang di podcast Baladika Jaya. Pada kesempatan hari ini, luar biasa sekali kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa, yakni Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Selamat datang, Komandan. Ya, terima kasih atas undangannya yang luar biasa ini. Siap, Komandan. Ya. Bagaimana kabarnya, Komandan? Alhamdulillah, kita tetap semangat, Siap. tetap dalam satu tujuan, dalam visi Korem 083 yang produktif. Siap, produktif tetap. Ya. Jangan lupa ya, Komandan, Ya. produktif. Ya. Siap, Komandan. Baik, Komandan, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat, Komandan. Baik, Komandan, menurut Komandan sendiri, bagaimana sih jalur resmi pendaftaran untuk rekrutmen TNI Angkatan Darat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita harus benar-benar jangan sampai salah klik ya di website Angkatan Darat. Itu adalah jalur resminya pendaftaran untuk rekrutmen prajurit TNI AD ya. Di website tersebut ada tuh bagian yang khusus pendaftaran, ada linknya di situ, tinggal klik di situ baru nanti akan diarahkan untuk mengisi data tersebut. Siap, berarti sekarang lebih memudahkan ya, Komandannya, dengan melalui website tersebut sudah banyak sekali itu nanti jadwalnya, kemudian juga pelaksanaannya bagaimana, mekanisme segala macam ya, Komandan? Ya, jadi pendaftaran sekarang ini memang semakin ke sini dengan teknologi yang ada semakin mudah. Kalau dulu kita kan harus ngejar-ngejar, harus mencari tahu mana pemulirnya, datang sana, datang ke Koramil, datang ke Kodim. Sekarang gampang sekali. Kita tinggal buka website Angkatan Darat, ada link pendaftaran, tinggal klik, isi data, dan itu diarahkan langkah-langkah selanjutnya. Sangat mudah sekali. Ya. Tinggal kita buka saja tuh website Angkatan Darat. Siap, saya juga begitu merasakan, Komandan, karena kan saya dulu di website juga, jadi begitu mudah kita tinggal datang gitu ya, Komandan. Siap, Komandan. Kalau menurut Komandan sendiri, Komandan, untuk hal-hal yang signifikan berubah pada saat pendaftaran rekrutmen TNI AD sebelumnya dengan tahun-tahun yang sekarang ini apa saja ya, Komandan? Ya, ini sebuah kabar yang sangat bagus buat generasi muda kita semuanya, bahwa sudah ada perubahan khususnya tentang kemudahan-kemudahan bagi generasi muda kita ini untuk mengikuti seleksi batasan-batasan terutama. Yang pertama usia. Yang semula 18 tahun batas minimal dan maksimalnya 22 tahun, dan saat ini diberi kelonggaran. Siap. Lebih mudah lagi tuh. Siap, berapa jadi? Menjadi 17 tahun 10 bulan ya batas minimalnya. Siap. Dan maksimalnya 24 tahun. Jadi yang kemarin habis umur masih bisa daftar lagi tuh. Siap. Nah, itu seperti ada itu. Kesempatan baru gitu. Ada peluang baru terbuka lebar lagi tuh. Yang kemarin waktunya sudah tidak bisa lagi karena umurnya udah habis. Nah, masih bisa. Nah, ini ya. Kemudian di samping itu juga ada satu lagi tuh, ada perubahan tuh. Tinggi badan. Oke, ini biasanya jadi polemik nih, Komandan. Siap. Biasanya kan kurang setengah senti. Siap, drama. Kan kurang 1 senti. Sekarang diturunkan. Dari 165 cm ya menjadi 163 untuk Bintara. Untuk Bintara, siap. Tamtama dari 163 sekarang diberi keleluasan lagi. Tingginya 158 cm. Wah. Ya. Ini luar biasa sekali, Itu kan Komandan. artinya sudah 5 cm loh diberikan toleransi oleh pimpinan Angkatan Darat. Nah, ini sangat bisa memberikan peluang sangat lebar kepada generasi muda kita. Yang umur yang tinggi badannya yang pas ya, Komandan. 160 yang antara masuk dan tidak masuk. Yakin ini pasti masuk karena batas minimalnya 158 cm. Iya, sudah diturunkan sekarang berarti, Komandan ya. Berarti ini memang membuka kesempatan dan peluang seluas-luasnya nih, Komandan, bagi generasi muda yang pengen mengabdikan dirinya sebagai seorang TNI. Betul, ya. Sangat disayangkan kalau seandainya kesempatan ini dilewati begitu saja. Iya, benar sekali, Komandan. Kalau menurut Komandan sendiri nih, motivasi terbesar Komandan untuk menjadi seorang TNI Angkatan Darat itu apa sih, Komandan? Sebenarnya cuma satu ya. Apa itu? Pengabdian. Oke, siap. Jadi kita ingin menjadi prajurit TNI itu hanya satu motivasinya. Siap. Pengabdian. Kita ingin menjadi bagian daripada abdi negara yang melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Siap. Jadi kita selaku warga negara
kita sudah mulai berjuang mulai dari pendidikan, sekolah dari kecil. Begitu selesai sekolah, kita abdikan diri kita menjadi TNI Angkatan Darat. Luar biasa sekali, di balik seragam yang ini Komandan izin. Ya, tentunya itu kita dengan seragam yang kita pakai itu kan menjadi kebanggaan buat kita juga tentunya. Siap Komandan. Bagaimana menurut Komandan untuk menjaga kebanggaan ini Komandan, untuk tetap kita selalu bangga menjadi seorang prajurit TNI? Tentunya setiap orang pasti mengidamkan atau memimpikan sebuah cita-cita ya. Siap. Menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ketika kita pakai seragam, itulah kebanggaan kita. Oke, Komandan. Pasti tentunya begitu kita berangkat dengan pakaian sipil, masuk pendidikan, pulang ke kampungnya dengan berpakaian seragam, siapa yang tidak bangga dengan itu? Benar sekali Komandan. Bukan cuma keluarga kita, tetangga kita semuanya, kemudian handai taulan kita, begitu mendengar kita lulus menjadi prajurit TNI AD, dan pasti akan menjadi kebanggaan buat keluarga, lingkungan, dan khususnya bagi dirinya sendiri. Diri kita sendiri, benar sekali Komandan. Tapi akhir-akhir ini menjadi sebuah pertanyaan besar nih Komandan. Banyak sekali para generasi muda kita ingin mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AD, tapi terhalang dengan pertanyaan, apakah masuk TNI AD itu bayar Komandan? Ya kalau ditanya seperti itu, pasti akan keluar biaya. Tapi ya, ini ada tapinya. Biaya itu memang untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk ngasih ke orang gitu kan, bukan untuk nyogok sana nyogok sini, bukan. Tetapi memang kita butuh biaya ya untuk selama pendaftaran itu kan kita perlu fotokopi kertas untuk validasi ya, kemudian untuk kebutuhan perjalanan, akomodasi dan sebagainya ya, itu kan butuh biaya. Benar sekali. Tapi biaya itu bukan untuk ngasih ke orang lain, bukan ngasih pada pihak-pihak tertentu, dan dipastikan ya tidak ada itu yang namanya bayar-bayar daftar tentara itu selain untuk kebutuhan sendiri. Kalau ada yang bayar, berarti dia sendiri yang mencari-cari untuk mencari orang untuk bayar. Padahal di TNI AD sudah dipastikan tidak ada bayar-bayar, gratis pokoknya itu seperti berarti itu. Masuk tentara itu gratis Komandan? Sangat gratis memang. Itu tidak ada ya. Jadi kepada semuanya mungkin saya juga menyampaikan bahwa kita jangan terpancing dengan berita-berita yang negatif seperti itu ya. Coba kita yakinkan kemampuan diri kita dulu ya. Jangan kita berpikir kepada belum apa-apa sudah bayar, tidak ada. Kita siapkan dana hanya untuk kebutuhan kita pribadi saja. Ya, untuk beli vitamin mungkin untuk persiapan supaya siap fisik kita, untuk latihan fisik kita mungkin kita butuh biaya untuk akomodasi dan sebagainya. Untuk diri kita sendiri saja. Ya. Ya, kita artinya apa yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Komandan. Berarti kalau ada oknum-oknum nih Komandan yang menjanjikan bayar sekian pasti langsung masuk, itu berarti bohong Komandan? Jangan dipercaya. Gitu. Yang seperti itu jangan dipercaya gitu kan. Karena sesungguhnya gitu kan, kalaupun ada yang seperti itu ya, itu kan hanya untuk pancingan-pancingan saja. Jangan dipercaya. Tidak mungkin dia bisa meluluskan kalau bukan yang Maha Kuasa yang bisa menentukan nasib kita. Benar sekali Komandan. Titipkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia. Benar sekali Komandan. Baik Komandan, untuk memastikan diri kita ini pantas untuk menjadi seorang TNI Angkatan Darat Komandan, apa ada hal-hal atau trik-trik khusus yang bisa kita lakukan Komandan? Ya, tentu setiap pertarungan, setiap peperangan, setiap persaingan, tidak ada yang tanpa persiapan. Jadi ini adalah modal pertama, adalah persiapan. Jadi yang pertama, siapkan diri dulu ya untuk menghadapi seleksi. Pelajari apa materi yang akan diseleksikan, yang akan diujikan. Kita ketahui dulu batas nilai lulus. Ya, berapa nilai batas lulus, berapa nilai 100-nya, itu kita harus dapatkan informasi tersebut. Baru kita capai nilai-nilai tersebut.
ya, baik kemampuan fisik ya, yaitu dalam bentuk nilai jasmaninya, ya, kemudian kesehatan. Kita tidak bisa langsung merasa dirinya sehat kalau kita belum tahu sebenarnya yang bisa memastikan kita sehat dan tidaknya itu kan dari pihak kesehatan. Makanya kita perlu juga dicek dulu, check up dulu, yakinkan bahwa kesehatan kita dan fisik kita memang sudah siap untuk itu tes. Dan tentunya mental kita ini ya, kita harus siap untuk bertarung ya. Kemudian secara psikologi juga kita harus siap untuk menghadapi semua ujian-ujian yang akan diberikan pada kita gitu. Siap, Komandan. Berarti memang harus dipersiapkan dengan baik dan matang berarti, Komandan. Betul ya. Kita harus kalau ingin lulus ya harus siap semuanya. Ya. Tidak hanya fisik saja atau mungkin hanya menyiapkan kita biar sehat saja gitu kan, tetapi juga aspek-aspek tersebut dari mulai mental, kemudian psikologinya, kesehatannya gitu kan, dan terlebih fisik lagi karena kita akan disiapkan untuk menjadi garda terdepan daripada negara ini gitu. Siap, baik, benar Komandan. Di balik semua ini Komandan, bagaimana cara TNI Angkatan Darat untuk memastikan bahwa rekrutmen TNI Angkatan Darat ini tidak ada kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, kita kan sudah menyiapkan tim seleksi juga. Siap. Dan pengawasan juga secara ketat ya. Tidak asal menempatkan tim seleksi itu pada titik tertentu, kemudian pada bagian tertentu tanpa ada pengawasan secara berlapis. Ya. Tentunya tidak mungkin ada tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh tim seleksi. Karena apa? Karena itu tadi ya, ada pengawasan secara berlapis ya, untuk meyakinkan tadi itu supaya seleksi ini bisa berjalan dengan baik ya, tanpa kecurangan, transparan tentunya ya. Ini juga yang sangat penting bagi kita semuanya perlu diketahui ya. Jadi dan apabila ada kecurangan, apabila ada ketidakcocokan data dan hasil tes, itu kan ada juga nomor pengaduan dan sebagainya. Dibuka semuanya. Itulah sebagai wujud keterbukaan kita kepada semua yang mengikuti tes itu. Siap, Komandan. Berarti tidak hanya calon prajurit saja nih yang diseleksi, tapi sebelum itu tim peseleksi juga sudah dipilih secara matang. Untuk menyiapkan tim seleksi itu kan tidak asal tunjuk saja. Siap, benar. Yang pertama memang secara performanya memang bisa untuk memberikan pengabdiannya untuk menyeleksi itu kan. Siap. Punya kemampuan dalam menyeleksi itu dan bisa menjadi bagian yang untuk menyiapkan calon-calon prajurit terbaik Angkatan Darat. Siap, luar biasa sekali. Ini sudah terbuka sekali materi, berbagai materi tentang rekrutmen TNI AD ya, Komandan. Boleh Komandan berikan sedikit motivasi untuk adik-adik kita calon yang sedang mendaftar TNI Angkatan Darat, Komandan? Jadi pada generasi muda, adik-adik semuanya, saya selaku Danrem 083 Baladika Jaya menjadi prajurit TNI adalah idaman saya dan saya cita-citakan, dan saat ini saya sudah dapat saya raih cita-cita tersebut, dan saya juga ingin berbagi bagaimana perjuangan saya dulu sama seperti adik-adik semuanya dari sipil menjadi militer, dan perjuangan itu memang tidak mudah. Kita harus lalui itu perjuangan tersebut ya. Tentunya kita harus menyiapkan diri, menyiapkan mental kita, menyiapkan fisik kita, jaga kesehatan, dan tentunya ingat, cita-cita bisa dapat kita raih dengan tekad dan semangat. Jangan kendor, dan harus benar-benar menjadi tujuan kita. Tujuan akhir kita adalah menjadi prajurit TNI AD dan bisa mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara melalui jalur TNI AD. Luar biasa sekali, Komandan. Terima kasih banyak, Komandan, atas sharing pada kesempatan kali ini.
luar biasa sekali, kita dapat ilmu yang banyak, terus juga adik-adik semuanya juga sudah termotivasi dengan apa yang disampaikan Komandan. Itulah tadi teman-teman podcast hari ini, luar biasa sekali kalau dari slogan TNI itu bersama rakyat TNI kuat. Boleh Komandan kita kasih slogannya Korem 083? Ya, Korem 083 Balai Tiga Jaya yang produktif, profesional, mendukung kebijakan pemerintah, komando atas, dan adaptif serta inovatif. Ya, luar biasa sekali Komandan, terima kasih. Sekali lagi kita boleh ya, Komandan, Korem 083 produktif. 3, 2, 1.